Halo, apa kabar? Salam motret. Perkenalkan, kami dari Voka Pet Fotografi atau Foto Kabar Pet Fotografi. Dan tayangan ini merupakan tayangan pertama dari Voka. Dan di tayangan ini kami ingin sedikit sharing ya mengenai pet fotografi, terutama gear atau lensa yang kami pakai di Voka. Apabila rekan-rekan yang menonton tayangan ini dan memiliki saran ataupun komen, silakan langsung saja ketik di kolom komen. Dan jika tidak keberatan, rekan-rekan bisa subscribe channel ini. Fotografi di dunia ini memiliki banyak genre, dari jurnalistik, kemudian pemandangan, kemudian model, kemudian produk dan sejenisnya, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada fotografi hantu ya jika kita melihat YouTube. Untuk pet fotografi sendiri ini menurut kami ini mirip-mirip dengan fotografi model. Dan pet fotografi ini bisa dilakukan indoor ataupun outdoor. Perbedaannya, jika indoor kita akan menggunakan lighting yang kita set supaya bagian yang akan kita foto tidak gelap. Dan tentunya kita memanfaatkan lampu-lampu fotografi seperti yang kami gunakan di mini studio Voka ini. Dan ini merupakan mini studio yang sederhana dari lighting dan juga backdropnya. Jadi untuk indoor fotografi ini sangat-sangat tergantung dengan cahaya, karena memang fotografi sendiri ini utamanya adalah cahaya. Kemudian perbedaannya untuk outdoor, fotografi outdoor atau pet fotografi outdoor, tentunya kita akan menggunakan cahaya alami, cahaya matahari. Dan kita tentu tahu, kita harus memahami karakteristik cahaya matahari, pagi bagaimana, siang bagaimana, sore bagaimana. Itu harus kita pahami kemudian untuk mendapatkan foto yang bagus. Nah, menurut kami sendiri, kalau ditanya, kami lebih suka fotografi indoor atau fotografi outdoor untuk pet ya, untuk hewan ini. Kami lebih jujur, kalau saya sendiri ya, itu lebih menyukai outdoor fotografi, karena model itu mendapatkan paparan cahaya yang benar-benar menakjubkan. Jadi bisa kita atur pagi itu seperti apa. Pagi itu bisa merupakan kita sebut sebagai golden hour ya. Tapi ya mungkin pagi hanya sedikit, yang mungkin sampai jam 8 ataupun setengah 9 itu golden hour-nya. Bahkan mungkin kalau misalnya lagi terik-teriknya jam 8 atau setengah 8 lah itu golden hour-nya ya, jam-jam emas untuk fotografi. Kemudian sore juga begitu. Kemudian jika siang bagaimana, jika agak terlalu siang bagaimana. Nah, tapi yang saya sukai memang outdoor fotografi untuk pet ini, kita bisa backgroundnya itu dapat bermacam-macam. Misalnya saya menerima host visit fotografi hewan kesayangan di rumah owner ya, atau pet owner. Nah, di situ saya bisa memanfaatkan banyak pemandangan-pemandangan di sekitar rumah, bahkan taman, dan itu lebih baik dan tidak terlalu monoton menurut saya. Dan jika indoor, kelihatannya memang agak monoton ya, ada latarnya backdrop, kemudian mungkin nanti ada kursi-kursi, sekalian pemilih akan berfoto dengan hewannya. Hanya begitu saja sih indoor pet fotografi. Nah, tapi terlepas dari itu pilihan ke pet owner biasanya apakah memilih indoor ataupun outdoor. Nah, kemudian untuk pet fotografi sendiri, itu lensa yang enak digunakan adalah lensa 50 mm. Ini kami menggunakan Nikon lawas, Nikon D90, dan ini kamera lawas keluaran tahun 2009, tapi kami masih menyukai warna Nikon atau gambar yang dihasilkan dari Nikon D90 ini, dan kami lengkapi dengan lensa 50 mm. Lensa 50 mm ini merupakan lensa untuk portrait, dan ini sangat kami sukai dan saya sukai. Memang di lensa 50 mm ini kita tidak bisa zoom in zoom out. Jadi ketika kita mau mendekati si model, kita harus berjalan mendekat seperti itu. Kemudian
Kemudian ada satu lensa lagi yang juga kami gunakan di Voca ini, yaitu lensa sapu jagat ya. Kalau Nikon, Canon ya tahu ada lensa sapu jagat. Nah, lensa sapu jagat ini yang saya gunakan adalah dengan focal length 18 sampai 135 mm. Ini lumayan nih, bisa zoom in zoom out. Dan mungkin jika kita tidak mau terlalu capek ya menjauhi objek atau mendekati model, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan lensa sapu jagat ini. Nah, oke, nanti saya akan menampilkan foto yang telah saya ambil dari pemotretan kucing yang namanya Lexi ini, menggunakan lensa 50 mm dan juga lensa sapu jagat. Bila ada rekan-rekan yang punya pengalaman dan ingin berkomentar ataupun ada saran dan kritik, silakan menuliskan di kolom komentar. Dan mungkin itu saja sharing mengenai gear dan lensa yang kami sukai untuk pet fotografi ini, yaitu lensa 50 mm. Utamanya memang kami sangat suka lensa 50 mm ya, karena ini juga maaf saya nambahin lagi, dia aperturnya itu bisa lebih lebar dibandingkan dengan lensa sapu jagat ataupun bahkan lensa tele. Dan beberapa kali saya menggunakan lensa tele itu untuk lensa telenya Nikon sampai 300 mm itu biasanya saya gunakan ketika outdoor pet fotografi. Dan lumayan, mungkin kita ingin melihat dengan menggunakan lensa tele ataupun mungkin lensa sapu jagat, mungkin kita akan membiarkan hewan kesayangan itu, entah kucing, anjing, kelinci atau reptil itu berperilaku sebagaimana mestinya di rumah, baru kemudian kita dari jarak jauh kita potret. Biasanya untuk hewan-hewan yang agak-agak stres ketika didekati dengan orang asing atau orang yang selain keluarga dari pet owner itu. Oke, tapi ketika hewan itu sudah tidak masalah dengan kehadiran orang asing, ya mungkin enaknya meskipun itu di outdoor, di rumah pet owner, kita enaknya juga bisa menggunakan lensa potret 50 mm ataupun lensa sapu jagat. Oke, sekian sharing kali ini, sharing singkat. Yuk ikuti terus tayangan ini di channel ini. Salam motret.